Pro 1 RRI Makassar, senang sekali sore hari ini di Kamis edisi 20 Oktober 2022. Saya Idam yang menemani Anda pendengar dalam program Jaksa Menyapa kali ini dan untuk edisi hari ini kita membahas topik pendengar tugas pokok dan fungsi pidana militer dalam penanganan kasus koneksitas dan melalui acara kegiatan Jaksa Menyapa ini tentu setiap pekannya Anda bisa mendapatkan informasi pencerahan permasalahan hukum dan informasi isu penegakan hukum termasuk juga sosialisasi begitu ya. Dan kali ini pendengar kita akan mengetahui apa saja kemudian tugas dan fungsi pidana militer dalam penanganan kasus koneksitas. Nah, pendengar di studio Pro 1 RRI Makassar seperti yang Anda saat ini juga bisa lihat melalui tayangan kami di live streaming YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Selain tentunya Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo di handphone Anda dan juga streaming di rri.co.id. Kita sudah bersama dengan 3 orang tamu narasumber. Yang pertama ini yang mungkin Anda biasanya begitu familiar melihat menggunakan seragam coklat-coklat, ada yang berbeda sendiri begitu ya. Di tengah seperti yang Anda saksikan pendengar, kita sapa beliau Bapak Dr. M. Asri Arif SH MSI CTMP. Beliau merupakan asisten pidana militer. Kita segera menyapa, saya menyapanya Pak Dr. Arif. Pak Arif, ya, oke. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar, di studio Pro 1 RRI Makassar, dan ini kayaknya kali pertama Pak Arif ya? Kali pertama. Kali pertama. Katanya tadi dengar informasi Pak Arif itu lama di Jakarta bertugas Pak ya? Lebih lama di wilayah Sumatera. Oh, Sumatera. Kemudian Jakarta. Dan akhirnya kembali ke sini. Kembali ke sini. Katanya balik kampung, Pak. Balik kampung. Balik kampung. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif. Kemudian juga kita di sampingnya Pak Arif, kita bersama dengan Kepala Seksi Penindakan pada Asisten Pidana Militer, ada Bapak Fahrul Faisal SHMH. Saya sapanya Pak Fahrul, Pak Faisal nih? Pak Fahrul. Pak Fahrul. Oke. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Fahrul sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar tentunya ya untuk berbagi informasi ke masyarakat. Selain bersama dengan Pak Fahrul, kita juga bersama dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum pada bidang Asisten Intelijen, ada Pak Sutarmi SHMH. Selamat sore Pak Sutarmi. Selamat sore. Ini tadi Pak Sutarmi datang udah semangat begitu ya. Sehat Pak Sutarmi ya? Alhamdulillah. Oke, nanti ini juga tentu akan berbagi informasi ke pendengar kita. Nah, untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung sebentar setelah kita nanti berdialog mendengarkan penjelasan begitu ya, sosialisasi dari narasumber kita, ada hal-hal yang mungkin Anda kurang pahami atau yang ingin ditanyakan, Anda boleh bergabung bersama kami untuk telepon di 082133339440. Di nomor yang sama juga Anda bisa bergabung melalui pesan WhatsApp, termasuk juga Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami. Anda boleh tinggalkan pertanyaan atau komentar di kolom chat YouTube dan juga Facebook RRI Makassar. Nah, pendengar, sebenarnya bagaimana kemudian tugas dan fungsi pidana militer dalam penanganan kasus koneksitas? Kita akan mendengarkan dulu nih pengantar dari Bapak Dr. M. Asri Arif SHMSI CTMP. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Mas. Selamat sore pemirsa sekalian. Jadi memang perlu kami sampaikan bahwa untuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu merupakan organisasi baru di Kejaksaan Agung. Kemudian pembentukannya itu didasari dengan adanya Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021. Kemudian setelah dilantik atau adanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, kemudian di bawahnya ada direktur juga, itu dari TNI juga, TNI aktif. Kemudian untuk sekarang ini selain di Kejaksaan Agung dibentuk juga 20 asisten pidana militer yang ada di 20 kejaksaan tinggi. Memang untuk tahap pertama ini hanya 20, jadi belum seluruh Indonesia. Jadi 20 ini yang akan, ya mudah-mudahan ini sebagai uji coba atau mungkin tahap awal, tapi memang ada wacana dari Bapak Jaksa Agung sendiri akan mengisi seluruh kejaksaan tinggi. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik.
Jadi ini organisasi baru begitu Pak ya? Organisasi baru kurang lebih baru 1 tahun. Oh 1 tahun. Dan untuk Kejaksaan Tinggi khususnya Sulawesi Selatan, kami baru dilantik tanggal 3 Oktober kemarin, jadi belum sebulan. Oh belum sebulan? Belum sebulan. Oh selamat bertugas begitu Pak. Terima kasih. Baik. Dan ini ternyata baru begitu pendengar ya, setahun ini dan baru dilantik Pak Arief di tanggal 3 Oktober lalu. Nah, sebelum nanti kita akan berbincang lebih lanjut ke Pak Arief begitu ya, kita ke Pak Fahrul dulu nih. Pak Fahrul mungkin juga sebagai pengantar nih, silakan Pak Fahrul. Baik Mas, dari kami sudah mendahului setahun yang lalu dilantik sebagai Kepala Seksi Penindakan beserta ada 2 rekan kami, yaitu Bapak Rahmat dengan Pak Yusuf juga sudah mengisi posisi Kepala Seksi di bidang pidana militer. Jadi kami sudah mulai menata, kemudian apa yang dimaksud dengan melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi TNI yang ada, baik dari 3 matra, darat, laut, udara. Kemudian mulai memperkenalkan bidang baru kami ini, walaupun saat itu masih pelaksana tugas asisten bidang pidana militer itu dirangkap oleh asisten pidana umum waktu itu. Jadi kami walaupun dikatakan bidang baru, tapi kami langsung diperintahkan untuk silakan untuk segera bekerja, menyesuaikan, kemudian menata bidang ini, melakukan koordinasi, dan sudah kami lakukan itu. Termasuk rencana awal bulan depan ini kami melakukan kegiatan sosialisasi ke wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan rencana juga Sulawesi Tenggara. Kebetulan wilayah kerja kami ini mengikuti wilayah kerja Auditor Militer 417 Makassar, yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Baik. Itu. Nah, untuk pendengar kita juga yang tentu ingin mengetahui begitu, tujuan kemudian dibentuknya bidang ini apa sih, Pak? Jadi gini, kalau berbicara mengenai tujuan dibentuknya itu adalah pembentukan pidana militer itu tentang penjabaran dari penjelasan dari pasal 57 ayat 1 yang menyebutkan Auditor Jenderal dalam melaksanakan tugas dan di bidang teknis penuntutan itu bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jadi bukan kami hanya terbentuknya bidang pidana militer ini di kejaksaan itu adalah manifestasi dari undang-undang ini, penjelasan dari undang-undang ini. Jadi tugas pokok dan fungsi dari bidang pidana militer itu adalah koordinasi penuntutan dan melakukan yang koordinasi penuntutan dan koneksitas, perkara koneksitas. Itu koneksitas itu sendiri adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh 2 orang, yaitu sipil dan anggota TNI. Nah, ini yang kita akan dibuatkan dalam satu penyidikan, tentu dengan satu surat perintah. Seperti itu. Baik. Jadi perkara koneksitas begitu ya, dan ini perkara yang dilakukan dengan sipil dan TNI, oknum anggota TNI. Oknum anggota TNI begitu. Baik. Mungkin boleh ditambahkan Pak Arief terkait tugas dan fungsi bidang militer ini sendiri. Baik. Untuk sebenarnya tugas Aspidmil hanya 2. Kalau kita mau menghitung hanya 2. Yang pertama adalah koordinasi terkait dengan mekanisme penuntutan. Kemudian yang kedua adalah menangani perkara koneksitas. Tapi perlu kita sampaikan juga bahwa untuk koordinasi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrul tadi, memang mungkin mudah untuk diucapkan, tapi ketika pada tataran pelaksanaan aplikasinya itu sangat berat, karena seperti juga yang disampaikan oleh Pak Fahrul tadi bahwa wilayah hukum untuk Aspidmil itu sangat luas untuk sekarang ini. Kita bisa bayangkan untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan aja itu membawahi 29 kejaksaan negeri, belum lagi cabang kejaksaan. Tapi di undang-undang atau di peraturan kejaksaan sendiri bahwa Aspidmil itu wilayah hukumnya juga termasuk wilayah hukum auditorat militer.
Nah, kalau auditorat militer 417 Makassar saja itu 3 provinsi. Nah, belum lagi kalau kita berbicara auditorat militer tinggi 4 Makassar, itu sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua sana. Nah, untuk sekarang ini memang tugasnya 2 itu, kemudian fungsi-fungsi yang kita laksanakan sekarang yang paling menyiapkan rencana program kerja di bidang koordinasi, kemudian pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan, kemudian koordinasi penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi. Nah, seperti rencana kami tanggal 2 ke depan, kami akan ke Mamuju, walaupun itu wilayah Kejaksaan Tinggi Sulbar, tapi karena dari sisi atau dari wilayah hukum auditorat, kami masih bisa masuk ke sana. Nah, jadi memang tugas dan fungsinya ya lumayan banyak, lumayan besar. Dari mohon mungkin dukungan dari masyarakat dan para instansi atau pejabat lainnya. Baik, terima kasih Pak Arief. Pak Sutarmi mungkin ingin menambahkan, Pak Sutarmi, selama setahun ini apa-apa saja kemudian capaian termasuk kegiatan dan program-program kedepannya mungkin seperti apa? Baik ya, seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkara koneksitas ini adalah merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan sipil dan peradilan militer, ya, yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan masuk dalam peradilan militer. Jadi bisa ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan oknum militer. Contohnya kayak apa sih Pak, biar masyarakat kita lebih paham begitu? Mungkin ada perkara yang sedang ditangani begitu? Banyak contoh yang bisa kita lihat sekarang terjadi, ya. Misalnya ini yang Pak Sutarmi Tabe boleh agak dekat, suara aja agak kecil soalnya dibanding Pak Arief dan Pak Farul. Ya, seperti saat ini kita lihat ada beberapa perkara ya yang ditangani di Kejaksaan Agung, termasuk dalam hal ini perkara Asabri. Ya, di situ bukan TNI murni yang mengelola, tapi ada juga pihak lain yang dilibatkan di situ. Nah, dalam penanganan itu lari kepada kejahatan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ada TNI aktif yang terlibat, ada juga sipil yang terlibat di dalam penanganan perkara tersebut. Disinilah sehingga peran-peran daripada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, seperti yang disampaikan tadi, melakukan konsultasi, komunikasi, ya, dalam penuntutan dan supervisi, ya, terhadap penanganan perkara koneksitas tersebut. Nah, seperti itu. Sekarang juga yang lebih hangat ini masalah tabungan wajib, ya, TWP, tabungan wajib prajurit. Tabungan wajib prajurit. Nah, ini sementara perkara ini menggelinding hangat dalam pemeriksaan juga. Nah, itu masuk dalam penanganan perkara koneksitas. Oke. Ya. Di Sulawesi Selatan ini kemarin juga ada beberapa seperti yang disampaikan Pak Aspid Mil, indikasi-indikasi, ya. Akan tetapi tentunya kalau bersifat indikasi belum dapat kami sampaikan, tetapi ada beberapa ruang-ruang yang merupakan kejahatan, ya, yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan oknum TNI. Nah, ini yang sementara kita dalami, apakah perkara tersebut dapat kita tarik dalam penanganan koneksitas. Seperti itu. Baik. Tapi kalau data sendiri belum ada ini Pak Farul, perkara yang ditangani selama setahun ini begitu di Sulawesi Selatan khususnya untuk data di Sulsel. Untuk yang kita berpotensi untuk koneksitas itu masih ada beberapa yang kami dalami, apakah ini bisa kita koneksitaskan atau tidak. Tentu kalau kami dari segi kepala seksi penindakannya, tentu kami masih melakukan yang namanya pengumpulan data terkait apa yang data-data yang kami temukan di lapangan, gitu. Untuk sementara masih itu. Baik. Kalau untuk kegiatan setahunan ini apa saja dan program ke depan? Kami memang untuk setahun ini masih lebih ke sosialisasi. Sosialisasi ini kemudian yang lebih lagi kami
melakukan perkenalan dulu. Dan mulai kita mulai mendata apa-apa yang kira-kira bisa kita yang berpotensi untuk kita koneksitaskan begitu. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Fahrul. Baik. Nah, untuk pendengar kita nih Pak Arief yang mungkin juga bertanya begitu, apakah Kejaksaan Tinggi tidak cukup begitu? Kenapa harus melibatkan militer di dalamnya? Mungkin yang saat ini mendengarkan, wah baru nih lihat ada kemudian militer yang menggunakan pakaian yang berbeda dan ini ternyata bidang baru. Silakan Pak Arief. Jadi gini, sebenarnya pembentukan Jampitmil ini termasuk asisten pidana militer itu sudah lama wacananya. Sejak tahun 2013 itu sudah muncul wacana pembentukan tersebut. Kemudian ada juga surat dari Panglima TNI supaya prajurit aktif itu semacam diperbantukanlah di Kejaksaan Agung. Nah, setelah adanya dialog tersebut muncul kesepakatan bahwa nah ini kami sampaikan juga bahwa sebenarnya pembentukan Jampitmil itu dimulai dari acara, kalau Jampitmil sampaikan bahwa dimulai dengan acara minum kopi saja. Jadi pada saat kopi morning, Bapak Jaksa Agung menyampaikan kepada Bapak Jampitmil sekarang yang kebetulan pada saat itu masih menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum, bahwa ada keinginan dari Bapak Jaksa Agung untuk membentuk satu satker tentang yang membidangi masalah pidana militer. Nah, akhirnya direspon oleh Panglima TNI, maka terbentuklah. Jadi kalau ditanyakan apakah di Kejaksaan Tinggi itu mampu atau tidak mampu, sebenarnya sejak sebelum tahun 60-an itu sebenarnya memang yang namanya penuntutan itu tunggal. Adanya di kejaksaan. Tapi karena ada kerjasama ada keputusan bersama antara Menteri Kejaksaan Agung waktu itu istilahnya dengan Panglima TNI, Panglima ABRI pada saat itu, sehingga untuk penuntutan di bidang militer diserahkan kepada jaksa militer yang biasa disebut auditor. Nah, sejak itulah ada perpisahan, ada pemilahan. Tapi sebenarnya di Undang-Undang TNI tahun 97 semua penuntutan itu tetap berkoordinasi kepada Kejaksaan Agung. Nah, jadi memang sebenarnya bukan soal apakah Kejaksaan Tinggi tidak mampu sehingga dibentuk itu, tapi memang amanah undang-undang bahwa penuntutan itu tunggal. Jadi adanya di Kejaksaan Agung. Sehingga dengan dibentuknya ini untuk memudahkan apabila ada perkara koneksitas yang melibatkan sipil dan militer, sehingga yang ada sebagai Aspidmil itu sebagai jembatan untuk koordinasi, lebih memudahkan koordinasi sehingga penuntutan pun tidak mengakibatkan adanya disparitas penuntutan. Demikian, Mas. Baik, mungkin ingin ditambahkan Pak Fahrul, dan setelah kemudian dari militer begini kemudian yang bergabung begitu, seperti apa responnya, kemudian capaian atau hasilnya? Jadi gini, Mas. Dengan adanya bidang pidana militer ini, apalagi menempatkan teman-teman dari TNI khususnya, itu membuat kami jadi lebih enak untuk bergerak lah. Contohnya bahwa tadi Pak Arief menyebutkan memudahkan begitu ya? Iya, artinya lebih memudahkan kita berkoordinasi, karena yang melakukan koordinasi sendiri juga adalah dari fungsi TNI itu juga sendiri kan. Jadi lebih nyambung lah ceritanya. Lebih memudahkan saja. Sebenarnya lebih memudahkan kinerja kami. Baik. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, mungkin dari penjelasan narasumber kami ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440, dan juga Anda bisa bertanya melalui kolom chat di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Ada Pak Ahmad di Makassar. Ini tadi kurang lebih sudah dijelaskan juga, tetapi mungkin ingin ditangkapi oleh Pak Arief mungkin atau Pak Fahrul termasuk Pak Sutarmi. Pak Ahmad menanyakan, apa tugas penindakan di pidana militer? Bedanya dengan pidana khusus yang sudah ada sekarang apa? Siapa yang mau jawab nih, Pak? Silakan Pak Fahrul. Jadi begini, kurang lebih memang kalau dikatakan yang di pidana khusus adalah Kepala Seksi Penyidikan. Kepala Seksi Penyidikan. Kalau kami di pidana militer itu Kepala Seksi Penindakan.
Memang kalau didengar namanya agak sedikit, ini yang mau ditindak anggota TNI ini. Tapi bukan itu. Kami menindak dalam arti kata sesuai dengan tupoksinya, aturan mainnya adalah yang sipilnya. Kalau yang TNI-nya tetap melalui ranah polisi militer. Tapi kami bekerja dalam satu bingkai surat perintah dalam satu tim koneksitas. Nah, selaku koordinatornya adalah Bapak Asisten Pidana Militer, kami melakukan fungsi sebagai penindakannya, yaitu semacam mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan bahan keterangan terkait perkara-perkara koneksitas yang ada, yang kami tangani. Kurang lebih fungsinya hampir sama dengan Kepala Seksi Penyidikan yang ada di bidang pidana khusus. Seperti itu, Mas. Baik, semoga terjawab untuk Pak Ahmad yang ada di Makassar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440 dan juga Anda bisa bergabung di live streaming kami di kolom komentar chat dan YouTube di Facebook RRI Makassar. Kami kembali, kita jeda dulu sejenak, Pak Arief, Pak Farol dan juga Pak Sutarmi. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi, tetaplah di Pro 1 RRI Makassar dalam program Jaksa Menyapa. Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiyakti. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sebelumnya tak pernah kuduga, ku akui ku main hati, ku main hati, ku main
Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Pendengar RRI Makassar, Anda masih terus bersama kami dalam program Jaksa Menyapa dan kita masih membahas topik tugas pokok dan fungsi pidana militer dalam penanganan kasus koneksitas, dan tadi sudah dijelaskan oleh ketiga orang narasumber kami, yaitu Kasih Penindakan pada Asisten Pidana Militer Bapak Farul Faisal SH.MH, kemudian juga Asisten Pidana Militer ada Bapak Dr. M. Asri Arif SH, MSI CTMP, dan Kasih Penerangan Hukum pada bidang Asisten Intelijen Bapak Sutarmi SH.MH. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan kami tunggu. Anda yang meneringkan telepon di studio kami di 082133339440. Tadi ada Pak Ahmad juga yang ada di Makassar yang sudah dijawab juga begitu ya oleh narasumber kami. Kita terima telepon, Bapak-bapak, silakan untuk Anda pendengar yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jaksa Menyapa. Ya, selamat sore. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Mina. Ibu Mina, di mana Bu Mina? Di Makassar. Di Makassar. Ibu Minas di Makassar, silakan dengan ketiga narasumber kita. Iya, saya tadi mendengar ya ada salah satu yang menjadi pembicara ini adalah bagian dari seorang tentara atau TNI. Kemudian yang kami ingin tanyakan ini, bagaimana nanti kalau misalnya diadili, apakah mereka melalui pengadilan militer atau pengadilan negeri? Gitu, Pak. Terus yang selanjutnya yang jadi pertanyaan besar ini, apakah kasus-kasus yang diadili ini, apakah kasus yang berkaitan dengan KKN ataukah pidana umum atau pidana khusus seperti apa begitu? Karena kan kita ini masyarakat tidak tahu seperti apa penyelesaian dari badan pengadilan militer itu kan beda cara penyelesaiannya dengan pasti pengadilan negeri begitu. Kemudian untuk yurisdiksi pengadilan militer apakah juga sama dengan penentuan dari yurisdiksi di badan kejati gitu Pak? Itu saja mungkin. Baik, terima kasih banyak Bu Mina. Baik, Bu Mina di Makassar, terima kasih sudah bergabung. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, silahkan. Tadi ada Pak Ahmad di Makassar, juga ada Ibu Mina. Dan untuk Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami juga nantikan partisipasi Anda. Termasuk yang sudah bergabung juga melalui pesan singkat. Nanti kami akan bacakan, ada Pak Fikri, tegakkan hukum militer sebaik-baiknya secara transparan dan seadil-adilnya. Semoga kejaksaan semakin kuat dengan adanya bidang militer ini. Baik, kami masih nantikan pendengar di 082133339440 sambil Anda yang ingin bergabung kami ke narasumber terlebih dahulu. Silakan Pak Arif, mungkin ingin menanggapi. Tadi ada pendengar kita Ibu Mina di Makassar. Pertama-tama kami izin sampaikan bahwa istilah koneksitas ini kan sudah dijelaskan oleh Pak Fahrul tadi bahwa intinya koneksitas itu adalah apabila ada tindak pidana yang dilakukan lebih dari 2 orang, di mana 2 orang itu ada yang dari militer dan ada yang dari sipil. Nah, itu intinya koneksitas. Kemudian kami selama ini memang menggunakan perkara-perkara yang berpotensi koneksitas. Karena terus terang aja yang disebut potensi koneksitas itu banyak. Contohnya saja misalnya delik narkotika, kemudian ada pencurian, ada penadahan, termasuk KDRT. KDRT itu misalnya suaminya tentara, dia melakukan pemukulan, kemudian pemukulannya itu istrinya sipil. Nah, selama ini terus terang saja, selama ini kami di tentara sangat berat apabila dihukum, kadang malah ada yang dipecat. Sementara istrinya yang sipil, ya kami tidak membuat bahwa itu pembedaan, tapi sipilnya ini tidak diproses. Contoh lagi yang paling pas adalah asusila. Asusila itu kan adalah tindak pidana atau perkara yang sebenarnya tidak bisa dipilah. Kalau laki-lakinya dihukum, perempuannya juga harus dihukum. Nah, kalau selama ini ketika laki-lakinya itu adalah TNI, itu hampir semuanya dipecat.
sementara perempuannya tidak diproses. Nah, dengan adanya potensi-potensi seperti ini, maka ini salah satu juga bagian sebagai pertimbangan sehingga dibentuk asisten pidana militer, sehingga penuntutan ke depan tidak terjadi disparitas, ada yang dipecat, ada yang tidak diproses. Kemudian tadi ditanyakan dari Ibu Mina, apakah sama dengan kejaksaan dengan polisi? Untuk prosesnya tetap untuk militer itu ditangani oleh POM TNI. Kemudian untuk sipilnya tetap rekan-rekan kita dari kepolisian. Kemudian untuk penuntutannya dari auditorat, untuk TNI-nya dari rekan-rekan kita dari jaksa untuk sipilnya. Nah, bagaimana apabila ada koneksitas? Sudah ada aturan mainnya, sudah ada kerjasama, sudah ada juga cap-nya untuk pembentukan tim koneksitas. Jadi timnya itu mulai dari penyelidikannya sampai penuntutannya itu ada satu tim yang dibentuk oleh, nah memang pengendali koneksitas untuk tingkat pusat adalah Bapak Jaksa Agung, kemudian untuk di tingkat daerah adalah Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah itulah yang akan membuat satu keputusan dalam bentuk cap keputusan untuk membentuk tim koneksitas, dan inilah yang akan bekerja. Baik, Pak Arief, tapi kita boleh terima penelpon dulu silakan, ya. Untuk silakan. masyarakat yang ingin bergabung, silakan, ingin berbincang langsung, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Halo, assalamualaikum, Jaksa Menyapa, selamat sore. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Andi. Pak Andi di mana Pak Andi? Baik, silakan Pak Andi. Begini, saya pernah mendengar bahwa ketika ada seorang suami yang menelantarkan istri itu termasuk KDRT. Lalu bagaimana kalau sebaliknya orang istri yang menelantarkan anak dan suaminya? Apakah dia termasuk sebuah istri yang bisa dilaporkan? Kemudian mengenai selanjutnya kasus itu kan kadang kita tidak boleh juga menyalahkan sepenuhnya kepada laki-laki. Bagaimana kan biasa jika perempuan yang menebar aurat sehingga memicu jadinya, apakah itu juga bisa menjadi pertimbangan hukum? Baik. Pihak laki-laki begitu. Baik. Karena negara ini kan negara penting, negara sosial seluruh Indonesia, sehingga harus adil di dalam penetapan undang-undang begitu. Baik, terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung. Pak Andi, kalau nggak salah tadi agak kurang jelas. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133394440. Tadi juga ada pendengar yang bergabung. Ini ada Pak ini tidak mencantumkan nama ya, yang menyampaikan tadi kasus-kasus seperti apa saja yang bisa dilaporkan seperti itu. Baik, silakan Bapak-bapak. Mungkin Pak Arief ingin melanjutkan tadi, Pak Arief, silakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di data kami ini ada kurang lebih 14 perkara yang boleh dikatakan berpotensi koneksitas. Okay. Nah, kalau di tahun 2015 sampai 2019 saja, misalnya narkotika, pengeroyokan, pemerasan, perjudian, penggelapan, itu KDRT, kawin ganda, lalu lintas, perbuatan tidak menyenangkan, itu semuanya berpotensi koneksitas. Nah, kalau tadi ditanyakan perkara apa saja yang bisa dilaporkan untuk koneksitas, silahkan Bapak atau seluruh pendengar yang ada di manapun sekarang ini, kalau melihat bahwa perbuatan itu mungkin salah dan itu misalnya melibatkan TNI, silahkan dilaporkan. Karena tujuan pembentukan Aspidmil ini pun memang tujuannya supaya tidak ada lagi dugaan bahwa kalau misalnya oknum TNI dia melakukan apa saja aman-aman saja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat realnya di kenyataannya, kami di TNI ini sebenarnya jauh lebih berat. Jauh lebih berat hukumannya. Contohnya saja seperti yang saya sampaikan tadi, asusila. Asusila itu langsung pemecatan. Sementara perempuannya mungkin ya seperti yang disampaikan tadi, kalau tidak salah dengar yang di akhir pertanyaannya tadi, ada perempuannya yang mungkin sama-sama asusila, karena asusila itu kan seperti satu perkara tidak bisa dipilah sebenarnya. Tapi karena dia TNI, dia cabut laporannya pun
dia cabut laporannya pun selesai. Sementara kami di TNI, kalau sudah masuk laporan itu mau dicabut atau tidak dicabut itu tetap akan diproses lanjut dan sangat fatal. Apalagi kalau dia berada di daerah-daerah operasi, itu bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kami di TNI 1 hari aja sudah bisa dikatakan mangkir. Sekarang ada aturan baru, lebih dari 4 hari sudah bisa dinyatakan mangkir. Itu ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Nah, Aspidmil inilah, bidang pidana militer inilah yang akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak instansi lain supaya tidak ada disparitas penuntutan. Nah, tadi Pak Paru sudah menyampaikan bahwa kita akan koordinasi kemana-mana. Kenapa kita koordinasinya langsung kepada pimpinannya? Karena di TNI itu kan ada istilah perwira penyerah perkara. Nah, mereka yang menentukan, pejabat-pejabat itu yang menentukan bahwa ini pidana yang layak atau memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sehingga kita harus koordinasi ke sana bahwa ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dan memang harus dilimpahkan ke pengadilan, dan ada yang perlu diselesaikan mungkin di luar pengadilan atau secara mediasi. Baik. Pak Farul mungkin ingin menambahkan tadi Pak Arief menyampaikan bahwa ini koordinasi terus dilakukan begitu. Ini boleh disampaikan ke masyarakat mungkin. Silakan Pak Farul. Baik. Kalau melakukan koordinasi itu kami sudah melaksanakan ke 3 matra ini. 3 matra kami sudah melaksanakan koordinasi. Kemudian besok kami jam 10 juga dengan Panglima Divisi Kostrad di Goa juga kami lebih menyampaikan ini loh fungsi, tugas pokok dan fungsi kami selaku bidang pidana militer di Kejaksaan. Ya. Nah, tentu kami juga memberikan mungkin semacam masukan-masukan kepada teman-teman di TNI. Jadi dengan adanya bidang pidana militer ini yang kami sudah rasakan itu adalah sinergitas antara Kejaksaan dan TNI itu sudah terbangun. Jadi sering teman-teman kami dari TNI yang melakukan penyidikan, ada perkara apapun yang mereka sementara berkoordinasi dengan kami. Ini seperti apa, bagaimana. Jadi kami saling tukar pikiran. Jadi fungsi ini sangat baik sekali. Kami rasa ini sudah sangat baik. Tinggal ke depannya memang kami masih memilah-milah perkara mana yang harus kita koneksitaskan bersama. Seperti itu, Mas. Baik. Ke Pak Arief nih, Pak Arief ini setelah dilantik 3 Oktober lalu sebagai asisten pidana militer, apa nih rencana ke depannya setelah menjabat begitu? Ya mungkin langkah pertama, jadi saya dilantik tanggal 3, ya alhamdulillah tanggal 4-nya saya langsung bergerak. Karena untuk koordinasi ini juga tentu saya harus koordinasi juga dengan instansi yang akan kami kunjungi. Dan alhamdulillah tanggal 4 itu kami sudah diterima di pengadilan militer di daerah Badoka sana. Kemudian pada hari yang sama kami langsung ke Auditorat Militer Tinggi. Kemudian auditur kami juga sudah diterima. Kemudian keesokan harinya kami ke lembaga pemasyarakatan. Kemudian hari berikutnya juga kami sudah ke Komandan Lantamal 6 Makassar, dan insya Allah besok kami akan diterima oleh Panglima Divisi Kostrad yang ada di Goa. Nah, kalau ditanyakan kenapa mereka-mereka yang atau pejabat-pejabat ini yang kami kunjungi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di TNI itu ada istilah papera, perwira penyerah perkara. Nah, para pejabat ini yang punya kewenangan untuk melimpahkan perkara itu atau tidak melimpahkan ke pengadilan, sehingga memang kuncinya di pejabat itu. Papera. Makanya kami harus koordinasi, banyak koordinasi ke sana, karena kami yakin di sana juga mungkin dengan adanya jabatan ini belum sepenuhnya mengetahui, sehingga kami harus menghadap, harus menyampaikan bahwa ini tugas dan fungsi kami. Termasuk juga insya Allah kami akan koordinasi ke Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, karena masih kesibukan Bapak Pangdam dan Kapolda, sehingga kami belum, tapi sudah menghubungi staf pribadi masing-masing. Hanya waktu karena beliau masih sibuk, kami belum sempat ketemu. Baik, jadi kurang lebih sebulan ini sudah sangat padat begitu agenda Pak Arief ya. Baik,
Dan ini tadi pada saat jeda Pak Sutarmi juga ini mungkin mewakili pendengar kita juga begitu yang ini ada yang menanyakan juga kalau ingin melapor seperti apa. Terus ada ketakutan masyarakat misalnya melapor karena harus berurusan dengan oknum militer begitu. Nah mungkin ada himbauan termasuk tadi Pak Sumitra menyampaikan juga ini penanganan untuk penambangan ya. Baik, mungkin silakan ditanggapi Pak. Jadi intinya gini, semua perkara atau semua perbuatan yang melanggar hukum apabila memang ada atau disinyalir keterlibatan oknum TNI silakan dilaporkan. Artinya kami siap untuk setiap laporan itu kami akan respon, dan kalau misalnya memang ada keterlibatan atau diduga ada keterlibatan kami akan koordinasi ke satuannya. Kalau memang itu terbukti ya kami akan laporkan, karena kami juga dalam bekerja tetap di bawah kendali Bapak Kajati, dan tentu secara administratif juga kami laporan ke Bapak Jampitmil di Kejaksaan Agung. Demikian Mas. Baik. Pak Farul mungkin ingin menambahkan termasuk juga ini himbauan apa nih tadi Pak Sutarmi? Himbauan jaksa terkait pemantauan tambang. Jadi gini, ada arahan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Militer menyampaikan bahwa untuk kami lebih turun ke bawah lagi untuk mengecek banyaknya informasi yang sampai ke Jakarta juga mengatakan bahwa banyaknya tambang-tambang ilegal mungkin di masyarakat ini yang dalam tanda kutip ada oknum TNI di belakangnya. Nah, ini yang kemarin disampaikan Pak Jampitmil untuk ditelusuri. Kalau memang punya data yang kuat segera dilaporkan seperti itu. Nah, mengenai untuk melaporkan ini tadi Mas bilang mungkin masyarakat ini agak takut atau sungkan. Tidak perlu, karena memang kami dalam waktu dekat ini juga kami sudah koordinasikan dengan Pak Aspitmil, dan ini juga akan kami koordinasikan dulu dengan teman-teman POM di 3 Matra, yaitu kami akan membuka suatu yang namanya kontak center tersendiri. Jadi setelah kami menerima informasi ini, kami akan sharing ke teman-teman POM di angkatannya. Nah, nanti kita sama-sama menelusuri apa informasi yang masuk ke kami itu. Karena kan tentu kita harus berkoordinasi dengan dari POM angkatan mereka. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Farul. Dan untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Kami kembali di segmen akhir kebersamaan kita. Tetaplah di Jaksa Menyapa sesaat lagi. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. FM Pro 1 RRI Makassar.
Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Masih kita bersama di Jaksa Menyapa dan ini segmen terakhir kebersamaan kita. Terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung. Paling tidak ini sedikit sudah mengetahui begitu ya tugas pokok dan fungsi pidana militer dalam penanganan kasus koneksitas. Tadi sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita. Terima kasih tadi ada Pak Fikri, ada Pak Ahmad yang juga sudah bergabung, ada Ibu Mina tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Dr. Arief, dan di kebersamaan kita mungkin ini ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Pak Arief, silakan Pak Arief. Ada satu hal yang mungkin perlu jadi penekanan buat kita semua, ya. Bahwa ke depan semua perkara itu apabila memang diketahui ya silahkan dilaporkan, karena tidak ada orang yang kebal dari hukum. Kalau dulu dianggap bahwa TNI itu bebas atau punya agak kelonggaran sedikit dari hukum, sebenarnya terbalik. Karena selama ini justru TNI yang sangat berat hukumannya apabila melakukan pelanggaran. Sementara di pihak yang lain mungkin tidak seimbang. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga ke depan apabila memang melihat ada oknum ya silahkan dilaporkan. Kami pun akan merespon dengan secepatnya sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Demikian Mas. Kalau untuk melapornya sendiri seperti apa Pak prosedurnya? Ya silakan dilaporkan, bisa langsung datang sendiri ke Kejaksaan Tinggi. Ya. Kalau misalnya memang wilayahnya di Makassar, kemudian kalau wilayahnya di daerah, di sana ada Kejaksaan Negeri. Ya. Silakan dilaporkan ke sana dan kami pun akan segera merespon dan tentu akan kami melaporkan secara terbuka, secara transparan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Arief. Pak Farul, ingin di closing statement ini apa yang disampaikan? Mungkin ada harapan ke masyarakat atau himbauan? Baik, mungkin semacam himbauan bahwa untuk saat ini bagi masyarakat mungkin yang ada mengetahui atau mendengar mungkin ada oknum-oknum TNI yang mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, untuk mau melaporkan juga silahkan. Nah, nanti kami di Kejaksaan Tinggi untuk selalu bersedia untuk menerima informasi tersebut. Nanti kami akan berkoordinasi ke kesatuannya dan polisi militer yang bersangkutan. Saya rasa seperti itu. Dan harapannya ke depan dengan dibentuknya bidang pidana militer ini, tentu kami juga dari kejaksaan tidak ingin ada disparitas hukuman tuntutan baik dari teman-teman TNI dan sipil di dalam perkara koneksitasnya. Jadi ada keseimbangan gitu di dalam perkara koneksitas. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Farul. Terima kasih. Pak Sutarmi ingin menambahkan? Ini Pak Sutarmi kayaknya lebih ke pengarah begitu. Iya, intinya dalam penegakan hukum yang ada kaitannya dengan koneksitas ini, harapannya yaitu untuk kepastian tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum tersebut. Ya, karena selama ini banyak hal yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi itu melibatkan antara sipil dan aparat TNI, ya oknum TNI. Saya pernah mengalami suatu penanganan perkara, ya kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian itu kebetulan dilakukan di daerah saya, di daerah Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidrap, pencurian emas. Nah, pencurian emas ini terlibat antara sipil dengan oknum TNI. Sipil ini diproses di peradilan umum, sedangkan oknum TNI-nya ini tidak bisa tersentuh. Nah, dengan adanya suatu lembaga ini yang dibentuk, yaitu Asisten Tindak Pidana Militer, minimal tentang oknum militer yang terlibat tersebut, oknum TNI yang terlibat tersebut dapat dilaporkan sehingga dapat ditegakkan juga ya proses penanganannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, jadi harapannya seperti itu Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sutarmi. Ini nggak minta tanggapan dari sumber lain kan? Pak Sutarmi, terima kasih.
Beliau kasih penerangan hukum pada bidang asisten intelijen. Terima kasih banyak Pak Farul Faisal, Baik, SHMH. Beliau kasih penindakan pada asisten pidana militer, dan juga Bapak Dr. M. Asri Arif, SHMS ICTMP, asisten pidana militer. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses selalu dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Dan pendengar juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami bertanya, baik itu melalui telepon dan juga melalui pesan singkat termasuk di tayangan live streaming kami. Mudah-mudahan ini sudah ada edukasi pencerahan begitu ya dari apa yang disampaikan, dan sudah mengetahui seperti apa tugas dan fungsi pidana militer dalam penanganan kasus koneksitas. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak